Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adivia Aprilia Riswana. Saya dari program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai client acceptance guna memenuhi tugas mata kuliah konseling individual. Nah, sebelumnya apa sih itu client acceptance? Nah, sebagai guru BK, client acceptance tentunya merupakan hal yang lumrah dan selalu kita dengar, yaitu bagaimana cara kita menerima klien yang akan datang berkonsultasi kepada kita. Nah, client acceptance sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah verbal dan non-verbal. Nah, yang pertama itu ada secara verbal. Secara verbal ataupun kata-kata adalah bagaimana bahasa lisan kita ketika kita menerima seorang klien yang datang kepada kita. Sebagai contoh, yang pertama, misalnya ada si A datang ke ruangan guru BK dan menceritakan bahwasanya di rumah ia sedang mengalami suatu kondisi di mana keluarganya tidak harmonis sehingga menyebabkan si A ini terganggu belajarnya. Nah, ketika si A berbicara, kita harus merespon dengan kata-kata seperti, iya, saya juga mengerti apa yang kamu rasakan, saya ikut sedih dengan apa yang menimpa kamu, tapi kamu harus percaya bahwa kamu tidak sendirian, ada saya di sini yang akan selalu menjadi teman bercerita kamu dan kamu bisa menceritakan semuanya kepada saya. Nah, itu tadi contoh bahasa verbal. Nah, dalam verbal ini kita harus menunjukkan empati dan kepedulian kita terhadap klien, yaitu bagaimana cara kita merespon dan membalas setiap cerita yang diceritakan oleh klien. Nah, selanjutnya adalah secara nonverbal atau dengan seperti senyuman. Nah, contoh dari senyuman itu adalah ketika misalnya seorang klien itu berbicara kepada kita, kita harus selalu tersenyum di bagian-bagian cerita yang menurutnya kita harus memberikan sebuah energi positif dan kayak iya, saya mengerti bahwasanya ini semua berat untuk kamu, tapi kamu harus percaya bahwa kamu bisa melalui ini semua. Nah, itu diakhiri dengan senyuman untuk menguatkan klien bahwasanya dia tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, yang kedua adalah tatapan mata. Tatapan mata ketika kita menerima klien itu kita harus fokus kepada klien tapi tidak terkesan mengintimidasi. Jadi, tatapan mata yang hangat akan membuat klien merasa lebih rileks dan lebih nyaman untuk menceritakan segala keluh kesahnya. Selanjutnya adalah physical touch. Ketika klien, mungkin nanti ada kasus yang akan kita jumpai, klien menangis ataupun mengeluarkan emosi-emosi negatif tadi, kita bisa dengan memegang tangannya ataupun memegang pundaknya dan ditepuk-tepuk, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, kamu akan melewati ini semua dengan baik. Nah, selanjutnya adalah anggukan kepala. Nah, anggukan kepala itu merepresentasikan bahwasanya kita mengerti dan memahami cerita klien. Saya kliennya bercerita bahwasanya saya merasa ini semua terlalu berat untuk saya, Bu. Saya merasa tidak sanggup. Saya mengerti, tapi saya percaya kamu bisa melakukan atau melalui ini semua. Nah, dari yang saya sebutkan di atas, saya sebutkan tadi adalah dengan kita melakukan client acceptance, klien akan merasa bahwasanya dia dihargai dan ketika dia cerita dia didengarkan, sehingga dalam bercerita, dalam menyampaikan permasalahannya, klien akan lebih nyaman dan akan lebih leluasa karena dia merasa kita bisa menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik. Sekian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.